uh, ketika Tuhan pertama kali menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, maka rancangan pertama Tuhan adalah Tuhan ingin cari keluarga. Dia cipta monyet, dia cipta gajah, dia cipta singa, beruang, tapi nggak ada yang cocok kan untuk jadi keluarganya. Lalu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, ditaruh di sebuah taman yang indah banget dan sudah lengkap, yaitu Taman Eden. Apa sih tujuan Tuhan cipta keluarga? Apa tujuan sebuah keluarga ada? Tuhan mau membangun relationship. Apa tujuan seorang suami mencari, seorang laki-laki mencari pasangan istri? Apa tujuan seorang istri pengen punya suami? Apa tujuan orang tua pengen punya anak? Dan apa tujuan anak punya orang tua, pengen punya orang tua? Untuk sebuah hubungan, hubungan kasih, hubungan cinta. Benar? Benar? Karena tidak baik kata firman Tuhan, manusia itu hidup seorang diri. Manusia itu harus punya teman, pasangan, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu orang tua. Semua orang, manusia adalah makhluk sosial, di mana kita butuh yang namanya teman. Dan teman terbaik yang Tuhan taruh itu adalah di dalam sebuah keluarga. Mulai dari keluarga pertama Adam dan Hawa. Dan ternyata tujuan keluarga ini adalah membawa gambar Tuhan di muka bumi. Ada ikatan kasih, ada papa, ada mama, dan ada anak-anak. Tapi kemudian si iblis nggak suka, karena Tuhan mau di dalam keluarga itu ada kebahagiaan, ada damai, ada sukacita, ada berkat yang berkelimpahan, ada kasih, ada semua yang terbaik di sana. Tapi iblis itu adalah mak yang tidak suka lihat orang happy. Jadi kalau Bapak Ibu juga punya hati nggak suka lihat orang senang, kita sama dengan saudara yang jawab ya. Ada SMS itu suka melihat orang senang, itu SMS yang baik, itu sifat Tuhan. Tapi SMS negatif itu apa? Suka melihat orang susah. Nah itu iblis Bapak Ibu ya, kita nggak ada di sini. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan dan dia rusak gambar Tuhan ini. Mulai dari dia masuk membuat Hawa memberontak terhadap Adam ya. Dia membuat Hawa sehingga dia meragukan barisan istri, ikatan suami takut istri. Sehingga perintah yang Tuhan berikan kepada Adam, dia langgar demi Hawa. Hati-hati bapak-bapak, saya berdoa nggak ada bapak-bapak di sini yang barisan takut istri. Karena Anda punya otoritas, amin. Otoritas yang Tuhan taruh sebagai imam di dalam keluarga, amin. Anda yang harus mendengar dari Tuhan, demikianlah Tuhan bersabda, dan Tuhan harus melakukannya melalui saudara. Kalau ada bapak-bapak yang belum ada di posisi ini, ibu-ibu yang ngerti kebenaran, berdoa bagi mereka, amin. Bilang supaya ada keluarga-keluarga yang dipulihkan posisinya. Suami adalah imam di dalam keluarga. Nah ini dimulai dari pertama, Adam jatuh ke dalam dosa karena mengikuti pesan istrinya lebih daripada Tuhan. Anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, kalau pasanganmu membuat Anda tidak melakukan kebenaran, Anda harus berani untuk mengatakan tidak untuk dia. Tadi pagi saya bilang, perempuan, ibu, anak-anak muda, taruh hatimu jauh di dalam Tuhan. Saya ulang, taruh hatimu jauh di dalam Tuhan, supaya laki-laki yang kepengen ambil hatimu harus ketemu Tuhan. Halo? Taruh hatimu jauh di dalam Tuhan,
Tuhan, cinta Tuhan dengan segenap hatimu, supaya ketika ada laki-laki yang mau dapat hatimu, dia harus ketemu Tuhan. Dan itu aman buat saudara, karena berjalan bersama Tuhan itu pasti semuanya aman, terkendali sekalipun ada masalah. Amin. Dan akhirnya gambar Tuhan itu dirusak mulai dari Adam dengan Hawa. Muncul yang namanya manusia diusir dari Taman Eden, dan dosa mulai menjalar di sana. Lalu muncul kebencian di dalam Kain terhadap Habel. Itu akibat semua Bapak Ibu, gambar keluarga yang Tuhan bangun mulai dirusakkan oleh iblis. Kakak adik saling benci di sana. Abraham juga akhirnya melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan mengikuti anjuran Sarah untuk menghampiri Hagar. Dan sampai saat ini keturunan ini, Ismail dan Ishak, itu tidak pernah akur. Dikatakan Ismail anak sah, dikatakan Ishak anak sah. Itu mulai dari mana? Sebuah ketidaktaatan di dalam keluarga. Yakub menipu papanya untuk mendapat hak kesulungan, dan dia akhirnya dibenci oleh Esau. Kehancuran demi kehancuran terjadi di dalam keluarga. Tetapi Tuhan Yesus datang. Adam pertama telah menghancurkan institusi ini, tapi Adam terakhir, yaitu Yesus, datang untuk memulihkan segala sesuatu. Amin, amin. Sehingga keluarga-keluarga mulai dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga-keluarga mulai dibawa lagi kembali di dalam rencana besar Tuhan. Jangan berkecil hati kalau saat ini mungkin sepertinya keluargamu belum utuh, keluargamu mungkin semua belum ada di dalam jalannya Tuhan. Mari khotbah malam hari ini akan membawa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tetap semangat, tetap berjuang, karena Tuhan mau memulihkan keluarga saudara. Amin, amin Bapak Ibu. Dan tujuan supaya Tuhan mau memulihkan keluarga kita adalah Tuhan mau menaruh berkat di dalamnya. Tuhan kita itu UUB, kalau manusia UUD. UUD itu apa? Ujung-ujung duit. Tapi kalau Tuhan UUB itu apa? Ujung-ujung berkat. Ya, Tuhan kita itu selalu pengen memberkati kita. Dan saudara, kisah di mana mujizat-mujizat yang terjadi di dalam keluarga, kenapa bisa terjadi? Kita akan belajar di malam hari ini. Ini tercatat di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, di dalam Injil Yohanes, di satu kampung kecil yang bernama Betania, ya, di mana keluarga ini menjadi keluarga pilihan Tuhan. Tema malam ini adalah keluarga pilihan Tuhan. Ingat, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Tapi ternyata kadang-kadang ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan juga kepengen melihat ada respon. Benar? Apakah kita meresponi pilihan Tuhan ini dengan benar? Ketika kita meresponinya dengan benar, maka mujizat demi mujizat pasti terjadi. Haleluya. Ada batu, ada penghalang, bahkan kematian di dalam semua lini kehidupan keluargamu, Tuhan sanggup memulihkannya. Amin. Yang penting adalah kita menjadikan Tuhan adalah bagian yang terbaik, yang terindah, tertinggi dalam kehidupan kita. Nah, saya kembali Bapak Ibu. Di kampung yang bernama Betania, itu adalah kampung daripada, Bapak Ibu pernah dengar kisah Maria dan Marta? Dan Lazarus juga ada di sana. Ya. Betania ini terletak tidak jauh dari Yerusalem, ya. Sekitar mungkin 2 mil, lumayan ya. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan Yesus paling suka datang ke kota ini, kota kecil ini. Bahkan ketika di dalam Lukas 24 ayat 50, ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, Alkitab mencatat, Yesus sempat-sempatnya datang membawa murid-murid keluar kota sampai di dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di mana? Di mana dia memberkatinya ini?
Betania, ya. Tuhan Yesus membawa murid-muridnya secara khusus ke Betania. Betania ini di dalam bahasa Inggris disebut apa? House of Dating atau apa? Rumah kencan, Bapak Ibu, ya. Kalau kita pergi ke Yerusalem, yang kita sudah pernah pergi ke Israel, kita pasti biasanya diajak ke kota yang namanya kota Betania ini, Bapak Ibu, ya. Nah, dia terletak sekitar 2 mil dari kota Yerusalem. Ada hal yang luar biasa di Betania, ya. Di sana saya bilang tadi ada keluarga, Lazarus, Maria dan Marta. Dan saudara tahu kisah ini, Lazarus adalah orang yang pernah mati tapi bangkit, saudara, ya. Kita akan belajar malam ini. Dan saudara tahu setiap kali Tuhan datang ke Yerusalem, dia nggak pernah tinggal di Yerusalem. Dia akan pergi tinggal di Betania. Bahkan beberapa hari sebelum Tuhan ditangkap, diadili dan disalibkan, Tuhan Yesus tidur di Betania ini. Jadi Betania ini merupakan daerah yang spesial bagi Tuhan Yesus. Tempat yang benar-benar diperhatikan oleh Tuhan Yesus, yang membuat dia selalu kepengen datang ke sana. Mengapa Betania? Saudara mau menjadikan rumahmu Betania, house of dating, tempat kencan Tuhan. Tuhan mau datang untuk diam dengan saudara, dan di sana saudara akan mengalami begitu banyak mujizat dalam kehidupanmu. Kita belajar Bapak Ibu, kenapa Betania yang Tuhan pilih. Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Saya baca untuk Bapak Ibu. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, kita simak malam hari ini bahwa ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya datang ke Betania, karena di sana ada figur Maria dan Marta yang tadi saya baca itu. Dan kalau kita baca kisah tadi, maka kita temukan di sini bahwa apa yang menjadi daya tarik daripada Betani ini, di mana di sana ada rumah, di mana ada Maria, Marta dan Lazarus. Ternyata daya tariknya adalah di mana? Kalau kita baca kisah tadi, ada yang namanya sebuah relationship. Ada yang namanya sebuah hubungan kasih dengan Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-38 tadi ya, seorang perempuan ketika Yesus ada dalam perjalanan, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya setiap hari di rumah kita? Apakah ada Tuhan Yesus yang kita undang datang setiap hari? Berapa banyak saudara yang punya mesbah saat teduh dengan Tuhan setiap hari? Boleh lambaikan tangannya. Apakah setiap hari ada waktu yang saudara siapkan untuk Tuhan? Itu bagian terpenting yang Tuhan inginkan dari sebuah keluarga, dari sebuah pribadi, dari sebuah rumah. Rumah itu tidak berbicara hanya tentang rumah fisik, tapi rumah batin, rumah sebagai rumah Allah. Bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Dan Tuhan mau
diam di dalam saudara dan saya. Tuhan mau kencan dengan saudara. Tuhan mau ngobrol dengan saudara setiap hari. Pertanyaannya adalah berapa waktu setiap hari yang kita siapkan untuk Tuhan itu bicara sama kita. Dan saudara tahu, ternyata dengan hubungan-hubungan yang kita bangun bersama dengan Tuhan, itu menciptakan banyak hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan kita. Melalui satu orang, Marta, yang mengundang Tuhan Yesus datang, dan Maria yang juga ada di sana melayani Tuhan secara roh, duduk di kaki Tuhan. Dan Marta yang melayani. Kalau ini kan khotbah yang lain Bapak Ibu. Tapi kita akan belajar malam hari ini tentang apa yang menjadi prioritas yang Tuhan cari dari sebuah keluarga untuk mengalami banyak mujizat dalam perjalanan mereka. Yang pertama adalah Tuhan ingin yang namanya hubungan intim. Apa? Coba sebutkan sama-sama dengan saya. Hubungan intim, relationship. Adakah kita membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari? Hubungan intim melalui apa? Melalui doa. Berapa waktu yang kita kasih? Apakah kita cuma bangun pagi dan kita cuma bilang, Tuhan terima kasih saya sudah bangun, saya mau jalan, Tuhan tolong jaga saya, lindungi saya di jalan, jaga rumah saya, jaga anak saya, jaga suami saya, Tuhan berkati saya, berkati usaha saya. Apakah kita cuma menjadikan Tuhan sebagai bagian daripada Santa Claus yang mau memberkati kita? Ataukah kita menyediakan waktu di mana kita juga duduk dan dengar Tuhan mau ngomong apa sama saya? Apakah hidup saya ini udah ada di jalan yang benar? Apakah pilihan-pilihan yang saya buat ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Tadi pagi saya berbicara tentang meraih kemenangan yang besar. Dan ternyata poin pertama untuk meraih kemenangan yang besar adalah libatkan Tuhan di dalam setiap keputusan hidup saudara. Kadang-kadang kita itu suka memutuskan sendiri, karena memang Tuhan tidak menciptakan kita dengan seperti robot, kiri, kanan, muka, belakang. Kamu harus jalan seperti ini, kamu harus pilih ini, kamu harus lakukan ini. Tuhan gak jadikan kita seperti itu. Tuhan memberikan free will kepada saudara dan saya, kehendak bebas kepada saudara dan saya. Tapi sering terjadi kita bablas dengan free will kita. Kita pakai kehendak bebas kita, memilih seperti apa yang kita mau. Nanti ketika ada masalah baru kita berteriak minta tolong. Nonong udah keluar dulu udah benjol dulu, udah babak belur dulu, baru berteriak minta tolong sama Tuhan. Untung Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Selalu menyediakan kesempatan untuk saudara dan saya yang mau datang kembali kepada Dia. Tapi mari mulai hari ini kita belajar libatkan Tuhan di dalam setiap keputusan hidup saudara dan saya. Amin. Itu jauh lebih baik. Ada pepatah mengatakan, daripada mengobati lebih baik mencegah dulu. Ya, jangan sampai sudah kena batu, sudah nggak tahu jalan, sudah bingung atau mau kemana, baru berteriak minta tolong. Tuhan bilang lah, waktu kamu pilih jalan itu, kamu nggak tanya saya. Waktu kamu pilih jodohmu, kamu nggak tanya saya. Waktu kamu pilih pekerjaanmu, kamu nggak tanya saya. Waktu kamu memilih mau pergi ke kota A atau ke kota B, kamu nggak tanya saya. Nanti waktu kamu sudah punya masalah, baru kamu teriak minta tolong sama saya. Untung Tuhan itu baik. Sekali lagi, Dia mau menolong saudara. Dia mau berikan kesempatan ketika saudara datang minta ampun sama Dia. Tapi kan butuh banyak waktu yang terbuang. Mari Bapak Ibu, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya produk daripada seseorang yang pernah intim dengan Tuhan. Dan itu ibu saya. Mama saya 94 tahun. Makanya tadi waktu nyanyi lagu bersama keluargaku melayani Tuhan, mama saya itu pelayan Tuhan seumur hidupnya. Dari masa mudanya sampai umur hampir 70-an, dia penatua, dia melayani di gerejanya. Rajin melayani Tuhan, gak ada waktu untuk tidak melayani. Dia difitnah, dia digosip, dia diperlakukan dengan tidak adil. Itu bukan alasan untuk dia mundur dari pelayanan. Dia terus maju pantang mundur
mundur, terus melayani Tuhan. Dan setiap hari bukan cuma di luar, dia pergi sana pergi sini melayani ke sana kemari, enggak. Dia punya waktu-waktu teduh yang setiap hari saya lihat, cari mama saya kalau nggak di luar pasti di kamar doa. Dan ketika dia berdoa, saya selalu nguping, saya dengar dia mengucapkan nama anak-anaknya satu demi satu. Tuhan, pakai anak-anakku, Tuhan, bawa mereka untuk melayani Engkau. Dan doa-doa sederhana yang naik dari ibu saya itu terjawab hari-hari ini. Ibu Yoma yang tadi pimpin pujian, saya ada di sini. Kalau saudara pernah dengar Pastor Paula yang berkhotbah, ada Pak Daud yang nanti sebentar akan doa persembahan. Pastor Daud yang sebentar nanti akan doa persembahan. Kayaknya kita bisa nyanyi sama-sama dengan mamaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin keluarganya belum ada di jalan yang benar, ada di antara suami, istri, anak-anak atau orang tua yang belum melayani Tuhan, berdirilah untuk mereka, berdoalah untuk mereka. Kami semua bukan pelayan dulunya, masing-masing dengan dunianya sendiri, bahkan memilih dengan pilihan-pilihannya sendiri. Tapi doa itu tidak pernah mati. Katakan amin. Doa itu tidak pernah termakan waktu atau usia. Doa itu tetap ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai mama, sebagai papa, anak saya selalu bilang begini, Ma, nasihat perlu, tapi jauh lebih penting teladan aja. Anak-anak itu mah nggak perlu terlalu banyak mendengar, dia cuman butuh melihat. Mama-mama, papa-papa, banyaklah duduk di kaki Tuhan. Ketika anak-anak saudara melihat bapak ibu duduk di kaki Tuhan, banyak ambil waktu berdoa, mereka tanpa diajari akan mengikuti jejak yang sama. Hari ini kalau saya suka duduk di kaki Tuhan, karena saya terinspirasi melihat ibu saya yang suka duduk di kaki Tuhan. Dan saya melakukannya bukan cuma untuk saya, tapi supaya menjadi teladan buat anak-anak saya. Saya kepengen seperti mama saya, keluarganya masuk di dalam pilihan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Seperti mama saya punya kerinduan, saya ingin melanjutkannya bagi generasi di bawah saya. Dan saya kepengen anak cucu saya mewarisi apa yang saya dapat dari orang tua saya. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita semua punya kesempatan yang sama. Jangan neko-neko sama Tuhan, tetap di jalur yang benar, terus lakukan kebenaran. Karena ini investasi-investasi yang sedang kita bangun, investasi-investasi yang sedang kita buat untuk generasi-generasi di bawah kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau bangun keintiman, doa-doa kita. Kita bangun pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan. Ibu saya, Bapak Ibu, kalau nggak ada makanan di rumah, dia punya kebiasaan nggak minta-minta. Dia punya kebiasaan itu nggak cari cara sendiri. Apa yang dia lakukan? Lapor ke Tuhan. Berkali-kali ketika kami, mungkin Ibu Paula pernah bersaksi di sini. Waktu kami nggak punya makanan di rumah kami tuh, kami ini 7 bersaudara, belum lagi
Papa saya itu suka ambil anak-anak dari daerah karena dia dulu pemimpin daerah. Jadi anak-anak dari daerah yang mau sekolah di kota tinggal di rumah kami. Jadi rumah kami itu penuh dengan banyak orang. Nah kadang-kadang namanya pegawai negeri, mama saya nggak kerja, mama saya tuh ibu rumah tangga. Kadang-kadang beras habis, makanan habis, uang habis. Mamaku punya cerita ketika dia kehabisan semua itu, yaitu dia datang di kaki Tuhan, dia duduk di kaki Tuhan dan dia lapor ke Tuhan, Tuhan beras habis, gula habis, gak ada sayur, gak ada ikan, gak ada lauk, tapi ini keluargaku harus makan. Dan apa yang pernah Ibu Paula itu berkali-kali, tapi salah satu kesaksian yang kakak saya pernah saksikan, tiba-tiba mama saya sementara berdoa, ada pintu diketok. Dan ketika kakak saya yang buka pintu, ada satu karton besar yang di dalamnya berisi kacang merah, dendeng rusa, dan ada beberapa makanan lagi yang kita makan katanya hampir 1 bulan ya. Tidak hanya 1 hari, tapi hampir 1 bulan itu gak habis-habis. Kadang-kadang kalau dia mau pergi ke pasar, uangnya dia taruh di atas meja tempat doanya. Lalu dia berdoa memberkati, Tuhan berkati uang ini, saya pasti belanja dan akan mencukupi keluarga saya. Kalau mama saya pulang pasar, dengan kalau suruh orang asisten di rumah tangga kami pergi belanja, kami tuh suka bingung. Uangnya sama, misalnya 50.000. Mama saya belanja dengan orang di rumah yang disuruh belanja, itu mama saya kalau pergi belanja dengan uang yang segitu, itu seabrek-abrek. Dan dia bersaksi, waktu dia datang ke tukang ikannya bilang begini, ambil aja semua ibu. Kalau dia pergi ke tukang sayur, ini ibu ambil saja semua, dikasih beda dengan orang yang di sampingnya dia belanja. Kalau bukan penyertaan Tuhan, kalau bukan melibatkan Tuhan, kalau bukan minta tolong sama Tuhan, kalau bukan andalkan Tuhan, siapa yang bisa membuat itu semua? Mama-mama, papa-papa, yuk kita tunjukkan kepada anak-anak di bawah kita bagaimana seharusnya seorang perempuan, seorang ibu, seorang ayah, anak-anak juga tidak tertutup kemungkinan. Saya punya banyak kesaksian melalui hidup anak-anak muda yang radikal dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang-orang tuanya yang belum bertobat akhirnya bertobat. Jadi di dalam keluarga tidak menutup kemungkinan siapapun yang pertama menjadi tiang untuk berdiri bagi keluarga, berdirilah dengan kokoh di sana. Amin. Dengan lututmu yang terus berdoa, bangun keintiman dengan Tuhan. Maka Alkitab berkata, 1 orang diselamatkan, seisi kaum diselamatkan. Amin. Amin. Saya ada di sini salah satu investasi daripada orang tua saya. Dan saya percaya Tuhan mau bangkitkan keluarga-keluarga yang di dalamnya ada orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Dan orang-orang yang punya hati mengabdi, mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Seumur hidup, kenapa saya bersaksi? Karena saya memang punya contoh ya, mamaku. Seumur hidup ibu saya, dia melayani Tuhan. Bahkan sampai ketika dia berhenti dari pelayanannya di gereja, dia bilang, Mama udah cukup melayani di gereja. Mama mau ikut kalian karena kalian melayani Tuhan. Dan Mama mengurus keluargamu, maka sama dengan Mama melayani Tuhan. Dan akhirnya ibu saya ikut dengan kami, walaupun dia kadang pergi ke anak-anak yang lain juga, tapi dia selalu ada bersama dengan kami, melayani dengan sepenuh waktu. Saya ingat setiap kali hari Minggu, ibadahnya kan cuman pagi biasanya. Dan biasanya setelah pulang, dia nggak langsung pulang ke rumah.
Dia pergi ke gunung-gunung membawa beras, membawa makanan, membawa perjamuan, pergi dengan pendeta-pendeta itu melayani. Sampai kadang pulangnya itu sore. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada keluh kesah. Yang ada cuman sukacita walaupun lelah karena melayani Tuhan. Nah saudara tahu nggak? Sekarang mama saya umurnya 94 tahun. Dia itu juara bertahan. Sudah pernah stroke total, tapi Tuhan sembuhkan. Sudah pernah gagal ginjal, tapi Tuhan sembuhkan. Sudah pernah patah tulang, tapi Tuhan sembuhkan. Punya jantung koroner, tapi Tuhan sembuhkan. Rasanya dia ngalami mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat. Satu rahasianya, pertama memang itu anugerah Tuhan. Tapi yang kedua, karena dia punya keintiman yang sangat dalam dengan Tuhan. Sampai hari ini doa terus sepanjang malam, sepanjang setiap dia bisa buka mata, yang dia ngomong Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Ini orang yang punya pengabdian. Saudara, kalau kita lihat tentang Maria, Yohanes 11 ayat yang kedua dan 3 berkata, Maria ini adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Wow. Saudara, sebuah loyalitas dalam melayani Tuhan, memberikan seluruh apa yang ada pada kita, waktu, tenaga, tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan. Itu investasi kekal yang saudara sedang bangun. Dan itu bukan berdampak bagi kita saja, tapi bagi anak-anak kita. Kami diajar dari kecil untuk selalu memberikan waktu buat Tuhan. Di waktu pagi ketika kami bangun, kami kumpul semua, dan ada satu lagu, mungkin saya tahu, lagu dari Kidung Jemaat lagu. Kasih turun coba. Bila Yesus berada di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bila Yesus berada di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Amin, amin. Setiap pagi mama saya selalu nyanyikan lagu itu ya. Dan kadang-kadang kalau dia kasih bangun kita untuk bangun doa pagi, itu wajib sampai dikasih nama tugas. Artinya bangun pagi, kamu gak boleh ngapa-ngapain sebelum datang menghadap penciptamu. Dan kita ibadah bersama di dalam keluarga. Kadang-kadang kita nyanyikan lagu yang tadi, dan kita baca firman bersama, dan kita doa bersama. Karena apa? Karena mama saya bilang, tanpa Tuhan kita gak bisa jalani hari ini. Mari Bapak Ibu, mulai bangun kehidupan keluarga pilihan Tuhan dengan membangun keintiman dengan Dia setiap hari. Amin. Kalau kemarin atau hari ini kita belum melakukannya, mulai besok pagi bangun. Ketika fajar pagi mulai menyingsing, awali harimu dengan berbicara dengan penciptamu. Amin. Kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi ketika saudara membawa Tuhan, mengizinkan Tuhan menjadi bagian prioritas dalam kehidupanmu, maka seringkali ada batu-batu penyumbat dalam hidupmu
yang membuat engkau sakit-sakitan, yang membuat engkau kok gagal terus, yang membuat usahamu sepertinya gak ada jalan, yang membuat banyak hal yang sepertinya menyumbat kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mau batu-batu itu Tuhan gulingkan? Mari kita lihat. Ada di sini. Kita lihat di dalam Yohanes 11. Saya baca. Kisah tentang Lazarus. Nanti Bapak Ibu baca utuhnya di sana. Saya cuma baca beberapa bagian. Dikatakan di sini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Maria. Itu yang tadi ya. Maria ini perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan yang tadi. Lalu ketika Yesus mendengar kabar itu, mereka beritahu kepada Yesus begini, Yesus, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lalu ayat berikutnya berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 14 berkata, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lalu ayat 15 berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 25, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Wow, betapa Tuhan sayang banget ya, sampai menangis untuk kematian seorang Lazarus. Kata orang Yahudi, lihatlah ayat 36, betapa kasihnya. Ayat 36, betapa kasihnya kepadanya. Ayat 39, kasih Tuhan akhirnya menimbulkan mujizat. Ayat 39, Yesus berkata, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, Tuhan berkata, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukakanlah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saudara, apa yang sedang menyumbat kehidupanmu hari-hari ini? Masalah apapun itu, seperti batu kubur yang menutup kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau adalah keluarga pilihan Tuhan dan mengizinkan Tuhan menjadi bagian utama dalam kehidupanmu, selalu mengizinkan hari-harimu dengan memenuhi keintiman bersama dengan Tuhan, maka tidak ada batu yang dapat menghalangi Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Saya ulang, tidak ada batu sumbatan, kutuk keturunan, kutuk apapun, masalah apapun, tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan sanggup menggulingkan. Katakan di sini, Tuhan suruh angkat batu itu, dan Tuhan berteriak kepada Lazarus, Lazarus bangkit. Apa yang sedang mati dalam hidup saudara? Pekerjaan, pendidikan, jodoh, apapun yang saudara sedang gumuli hari ini, teriak Lazarus. Masalah apapun yang sedang datang menutupi kehidupan saudara, katakan bangkitlah. Pekerjaan, bangkitlah. Pergumulan hidup apapun, penyakit, bangkitlah.
Dan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara. Apa yang menutupi keluargamu? Jadikan Yesus ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara setiap hari. Duduk bergandengan tangan, papa, mama, anak-anak. Kalau orang tuamu mungkin jauh dari sini, ada di rumahmu siapapun, Alkitab berkata 2-3 orang sepakat meminta apapun dalam namamu, Tuhan hadir dan Tuhan akan melakukan mujizat yang besar. Mulailah melibatkan Tuhan, bangunlah keintiman dengan Dia, loyallah dalam melayani Tuhan. Maka saya percaya tidak ada yang dapat menghambat kehidupan saudara untuk mengalami mujizat dalam kehidupan. Malam ini saya mau berdoa kepada Bapak Ibu, keluarga-keluarga khususnya, saudara yang mau mengambil sebuah komitmen untuk saudara mengalami kemenangan, untuk saudara keluar sebagai keluarga-keluarga yang dipilih oleh Tuhan dan mau mengizinkan Tuhan hadir. Mari para pemain musik ada di depan, para worshiper ada di depan. Kalau Bapak Ibu bilang, saya mau jadi keluarga yang membuat Tuhan betah di dalamnya. Saya mau rumah saya adalah tempat kencannya Tuhan. Saya mau hidup saya, diri saya adalah orang yang Tuhan cari untuk kencan. Kalau itu saudara, ini tentang hubungan pribadimu dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata nanti pada satu waktu saat kita berdiri di hadapan tahta pengadilan, ini kata yang Tuhan pakai, aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal di situ adalah ginosko. Artinya tidak ada hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan mau saudara bangun hubungan intim dengan Tuhan, bukan sekedar Kristen-Kristenan, ya. Tapi bagaimana kita punya yang namanya relationship dengan Tuhan. Malam ini, mari Bapak Ibu cari satu. Ini waktu kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang ada di sini, yang ada di online, mari cek and recheck kehidupan saudara. Kalau selama ini kita tidak punya waktu-waktu teduh dengan Tuhan, belajar memperbaiki, ya. Apa yang sedang menutup keluarga Bapak Ibu, kematian apapun, maka kuasa kebangkitan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu. Asal kita undang Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Mari Bapak Ibu tutup mata Bapak Ibu. Ini waktunya kita dengan Tuhan. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu yang malam hari ini saudara mau bilang, Tuhan, biar Engkau suka datang ke rumahku, biar Engkau betah di dalam rumahku. Ada banyak masalah yang mungkin akan datang dalam hidup Bapak Ibu, tapi selama ada Tuhan, Tuhan akan membereskan itu bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau melasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Mari jadikan ini doa kita. Nyanyikan dengan penuh kerinduan. Kita mau menjadi seperti wanita yang mengurapi kaki Tuhan. Di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata,
pujian ini. Malam ini kita perbaiki komitmen kita. Izinkan Tuhan hadir di dalam keluarga Bapak Ibu. Kalau keluargamu belum bersatu, artinya suami belum bersama-sama, istri belum, atau anak-anak, engkau berdiri menjadi tiang di dalam keluargamu. Ketika Tuhan menemukan ada seorang yang mau berdiri dan membangun keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Dan ketika Tuhan hadir di dalam keluarga Bapak Ibu, mujizat juga pasti terjadi. Kalau itu Bapak Ibu bilang, kalau engkau anak-anak muda yang mau berdiri bagi keluarga, bagi mama, bagi papa, mama yang mau berdiri bagi suami dan anak-anak, laki-laki yang mau berdiri bagi istri dan anak-anak. Kalau itu saudara, angkat tanganmu. Bapak Ibu yang ada di online, Bapak Ibu yang ada di onsite, angkat tangan. Bapak Ibu yang mau bilang, saya percaya, saya diselamatkan. Firman-Mu berkata, seisi keluargaku pasti diselamatkan. Ada anak-anak yang belum diselamatkan, ada suami yang belum diselamatkan, ada istri yang belum diselamatkan, ada keluarga yang masih jauh. Tuhan cari orang-orang yang rendah hati, yang mau bilang, saya mau Tuhan, saya mau Tuhan. Bapak Ibu yang mau bangkit berdiri yang ada di onsite, Tuhan melihat, Tuhan mencatat. Tuhan, engkau lihat anak-anakmu yang rendah hati. Ketika mereka berdiri, maka engkau sedang mencatat mereka. Nama-nama mereka ada di dalam kitab-Mu, bahwa engkau siap untuk melakukan mujizat di dalam keluarga mereka. Selidiki hati kami Tuhan. Kami yang mau, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi dari hati kami bilang, saya mau keluargaku, anakku, suamiku, istriku yang belum diselamatkan, saya mau mereka juga masuk di dalam pilihannya Tuhan. Tuhan, aku berdoa, lihat ibu-ibu yang menangis bagi keluarganya, suami-suami yang menangis bagi keluarganya, anak-anak yang menangis bagi orang tua yang menangis bagi anak-anaknya. Tuhan, engkau tampung air mata mereka di dalam kirbat-Mu. Dan aku berdoa, tidak ada satupun daripada keluarga mereka yang terhilang. Sesuai dengan janji-Mu, satu orang diselamatkan, seisi kaum keluarga diselamatkan. Aku berdoa keselamatan Tuhan menjalar, menyambar, menyentuh, menjamah setiap keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu bayangkan siapa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Orang siapa? Anakmu kah? Suamimu kah? Istrimu kah? Kakak atau adik? Orang tua kah? Atau siapa saja? Taruh di dalam pikiranmu. Lalu ucapkan, bilang namanya. Tuhan, aku minta jiwa A, jiwa B. Ucapkan, jangan diam Bapak Ibu, jangan diam. Tuhan sedang mendengarkan rintihanmu. Nama-nama yang sedang engkau sebutkan, sebutkan nama-nama keluarga yang engkau ingin selamat, nama-nama keluarga yang ingin engkau masuk di dalam pilihan Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan dengar, Tuhan dengar nama-nama yang sedang mereka ucapkan. Tuhan dengar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku minta engkau catat nama-nama yang sedang mereka sebutkan, dan engkau datang kepada mereka, lawat mereka. Engkau bisa pakai masalah, engkau bisa pakai pergumulan, engkau bisa bicara audible di telinga mereka, engkau bisa pakai segala cara. Yang penting adalah keselamatan terjadi. Bahkan kalau kami yang ada di sini, kami masih menyimpang, kami cuman Kristen tapi Kristen KTP, maka kami berdoa keselamatan terjadi hari ini di tempat ini bagi kami. Di Zoom, di Facebook, di YouTube, kami dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai, tapi Roh Kudus jangan berhenti. Terus jamah kami, bicara di hati kami, dan ubah hidup kami. Kami menjadi keluarga-keluarga pilihan Tuhan. Dan melalui hidup kami, ada banyak keluarga kami yang akan Tuhan selamatkan. Dalam nama Yesus, haleluya.
Amin. Amin.